Bapak Ibu guru hebat peserta di kelas daring Google Classroom dari Igitaput. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 7, yaitu memberi tugas di Google Classroom. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka Classroom yang sudah kita install sebelumnya. Kita klik, kemudian kita klik kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita klik ini ya. Nah, kemudian di bawah ada bacaannya tugas kelas, atau nanti dalam bahasa Inggris itu disebut dengan classwork. Kita klik classwork, dan di sudut kanan bawah ada tanda tambah. Kita klik tanda tambah. Kemudian muncul tampilan buat tugas, pertanyaan, materi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membuat tugas, maka kita harus mengklik tugas. Nah, kita buat judul tugasnya. Kalau saya buat tugas 1-1 pidato persuasif. Tugas 1-1 pidato persuasif. Nah, kemudian deskripsi ini kita isi gambaran tentang tugas yang akan kita buat. Apa tugasnya? Nah, saya buat di sini tugasnya, buatlah sebuah pidato persuasif. Buatlah sebuah pidato persuasif yang bertemakan pencegahan penularan pandemi COVID-19. Ini tugasnya. Kemudian saya buat juga keterangannya. Tulis di bukumu, kemudian lampirkan fotonya di tugas ini. Nah, jadi ini yang akan kita kumpulkan di sini adalah foto tugas dari siswa tersebut. Nah, kemudian kita buat poin 100. Ini tenggatnya, batas waktunya. Misalnya kita buat hari Senin ya, jam 18. Oke, topiknya pidato persuasif. Oke. Nah, jadi inilah dia sudah selesai. Kita klik di kanan atas itu ada tanda kirim, kita klik tanda kirim. Ya, sudah selesai. Ini dia ya, tugas 1-1 pidato persuasif. Kita klik lah, ini akan muncul petunjuk dan tugas siswa. Kita klik petunjuk, dan inilah yang akan kita screenshot dan kita masukkan di kantong tugas. Ini screenshot yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita balik ke tugas kelas lagi. Kita klik tambah, kemudian klik tugas, dan ini kita akan membuat tugas yang ada lampirannya. Ya, ini kita buat judulnya tugas 1-2 pidato persuasif. Nah, ini yang ada lampirannya. Lampirannya ini terserah Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu membuat soal yang berhubungan dengan gambar atau suatu file atau dokumen. Ya, kalau saya berhubungan dengan dokumen atau file, karena di dokumen itu ada teks pidato. Tidak mungkin kan kita membuat teks pidatonya di sini terlalu panjang, jadi kita lampirkan dalam bentuk dokumen. Atau Bapak Ibu kalau membuat gambar atau foto juga bisa dilampirkan yang berhubungan dengan pertanyaan Bapak Ibu guru. Saya buat di sini, cermatilah teks pidato yang dilampirkan di bawah ini. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Saya buat pertanyaannya, apa tujuan teks pidato tersebut? Kemudian yang kedua, informasi apa saja yang terdapat di dalam teks pidato tersebut? Yang ketiga, tentukan struktur teks pidato tersebut. Oke, ini dia pertanyaannya, dan akan kita lampirkan teks pidatonya. Saya ambil di file, kemudian saya lihat di media, manager file. Nah, kebetulan itu ada di WhatsApp saya, ada di WhatsApp. Oke, saya ambil dari WhatsApp dokumen, send, dan ini tugas 1 pidato persuasif. Kita klik OK, maka akan dilampirkanlah
ya. Ini dia lampirannya, bentuknya PDF tugas 1 pidato persuasif yang isinya adalah lampiran dari sebuah teks pidato. Kemudian tenggat waktunya kita buatlah hari Senin pukul 18. Ini terserah Bapak Ibu waktunya ya, topiknya pidato persuasif. Nah, ini kemudian kita klik simpan, tugaskan. Oke, ini sudah muncul dia tugas 1-2 pidato persuasif, kita klik. Nah, kita lihat petunjuknya ini sudah ada lampirannya. Ini adalah tugas yang ada lampirannya. Bisa, ini tidak hanya harus file ya Bu, bisa juga gambar. Nah, inilah yang akan kita screenshot yang kedua ya. Nah, kemudian screenshot yang ketiga adalah yaitu men-screenshot tampilan tugas kelas ini. Jadi nanti Bapak Ibu nampak tugas tugas pertama dan tugas yang keduanya. Ini kalau saya punya tugas 1-1 dan tugas 1-2. Oke, sekian dari saya mengenai tutorial memberi tugas di Classroom. Semoga Bapak Ibu memahaminya. Terima kasih.